Halo, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang elemen desain. Nah, beberapa di antaranya elemen desain itu ada garis, kemudian bentuk, tekstur, ilustrasi, kemudian ada ukuran, ruang, warna, dan teks atau tipografi. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video saya ini, dan jangan kemana-mana, tetap stay di channel saya. Oke, elemen desain. Apa sajakah yang termasuk ke dalam elemen desain? Seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya. Elemen desain itu terdiri dari garis, bentuk, ilustrasi, tekstur, ruang, ukuran, warna, dan teks atau tipografi. Nah, saya akan mulai dari garis dulu ya. Garis. Apa sih pengertian garis? Nah, perhatikan. Garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lainnya, sehingga bisa membentuk gambar garis lengkung atau garis lurus. Nah, ini ada contohnya ya. Dan kita di sini mengenal 3 garis. Ya, pertama garis lurus, bisa vertikal atau horizontal atau diagonal. Yang penting garisnya lurus. Kemudian garis lengkung, ya entah itu melengkung penuh, setengah, atau seperempat. Yang penting garisnya melengkung. Dan garis majemuk. Nah, ini garis yang bentuknya sembarangan ya, bisa zigzag atau bisa bergelombang. Nah, apa sih pentingnya garis? Ya, terutama fungsinya garis. Yang pertama, memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Dengan kata lain, berfungsi sebagai batas atau tepi. Nah, jadi setiap kita menggambar selalu diawali dengan garis. Oke, perhatikan saya akan berikan contoh dengan aplikasi desain. Nah, ini aplikasi Corel yang sudah terbuka ya di layar saya. Jadi dalam aplikasi desain itu ada satu tools yang memang secara khusus membuat garis. Ya, salah satunya di sini yang terkenal, yang memang menjadi wajib, tool wajib dipakai desainer adalah pen tool. Ya, pen tool ini bisa membuat garis lurus, ya seperti itu. Nah, ujung garis yang satu dengan yang lainnya ketemu jadilah bentuk ya. Atau bisa juga membuat garis lengkung ya. Nah, seperti itu. Oke, saya akan buat objek daun misalnya ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi dengan pen tool membuat gambar, terutama yang dasarnya garis ini sangat mudah ya. Oke. Nah, kalau ingat dengan pengertian gambar vektor, ya, gambar vektor itu adalah gambar yang terdiri dari garis, kurva, dan bidang. Nah, garis ya ini. Ya, ini saya pertebal sedikit. 16 pixel misalnya. Oke, kemudian setelah jadi bentuk, ini otomatis ada ruang ya. Jadilah bidang. Yang di tengah-tengah ini bidang. Saya akan beri warna bidangnya. Nah, kalau di Corel ini panel warnanya di sebelah kanan. Saya akan berikan warna hijau. Nah, seperti ini ya. Hijau ini mungkin lebih cocok. Nah, ini bidang. Istilahnya fill ya. Kalau garis ini stroke. Lalu kurva. Kurva itu garis lengkung ya. Bukan garis ya. Artinya bagian yang bisa mengatur kelengkungan. Nah, di sini tools yang banyak dipakai itu adalah shape tool kalau misalnya di Corel. Nah, ini mengatur seberapa lengkung. Ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, itu gambar vektor. Oke, kembali lagi ke garis. Jadi setelah menjadi bentuk, nah, ini kita mau menentukan bidang baru misalnya. Nah, saya akan buat garis baru di sini. Ya. Oke, fungsi garis ini menjadi batas. Ya. Saya akan memberikan warna baru. Saya akan gunakan Smart Fill Tool namanya.
Nah, saya akan memberikan warna baru di yang di sebelah kanan ya. Area di sebelah kanan. Ini sudah dibatasi dengan garis. Ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri saya akan berikan warna lain. Nah, seperti itu. Ya, ini menunjukkan garis itu menjadi batas ya. Ya, batas antara bagian yang kiri dan kanan. Nah, dari hasil ini sudah tercipta objek baru. Ya, ini kalau saya pisahkan. Nah, itu hebatnya garis ya. Bisa melahirkan objek baru dari potongan objek yang pertama. Ya, dan objek baru ini menjadi bentuk yang baru beserta bidang yang baru. Oke, itu adalah fungsi garis ya. Kalau misalnya dalam membuat sebuah objek. Lalu kalau dalam contoh nyata, dalam membuat desain atau contoh desain langsung. Ya, kembali lagi di sini. Saya punya contoh desain flyer. Ini saya ambil dari Google ya. Nah, ini ada dua flyer. Flyer kalau ukurannya kecil ya. Kalau dicetak besar, dipasang di jalan itu jadinya baliho. Nah, perhatikan di sini ada ilustrasi orang memotret. Nah, ini awal mulanya adalah sebuah garis ya. Garis yang di pad. Itu. Kemudian di sini ada area teks yang berwarna hitam. Nah, ini juga dibuat dengan pola garis majemuk ya. Nah, dari ujung awal anggap saja di sini ya, seperti tadi saya tunjukkan membuat garis ya. Kemudian mengikuti area batas teksnya karena ini dibuat untuk batas ya, batas konten teks agar lebih menonjol maksudnya. Ketemu dengan ujung awal ya, ujung akhir ketemu dengan ujung awal, jadilah sebuah bidang baru ya, sebuah bentuk diberikan warna hitam. Termasuk ini juga ya yang membentuk lingkaran ini, awalnya kan garis itu. Nah, termasuk juga bagian bawah ini yang menjadi area logo-logo sponsor kalau flyer atau baliho. Nah, jadi diberikan garis batas lalu diberikan warna lain ya, ini warna hijau, ini warna putih, ini sebagai area untuk logo-logo sponsor itu. Nah, itu biasanya kalau di desain flyer atau baliho ya. Nah, itu fungsi garis yang pertama. Kemudian fungsi garis yang kedua, menekankan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, irama, dan nilai arah. Istilah lainnya movement, rhythm, direction. Nah, ini disebut dengan garis grafis. Perhatikan di sini. Kalau kalian melihat ya, background yang saya gunakan pada slide ini ada ornamen ya, nah, ornamen yang melengkung-lengkung ini. Ini awal mulanya garis ya. Nah, akan saya tunjukkan contohnya di sini. Saya akan buat halaman baru. Nah, saya akan buat garis lagi. Misalnya saya akan buat lengkungan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini saya akan berikan warna merah. Ya. Oke. Kemudian ini saya duplikat. Nah, ini saya berikan warna hijau. Nah, saya akan perbaiki kurvanya ya, lengkungannya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya akan buat ke atas. Lalu di sini saya akan tambahkan kurva lagi. Ya. Nah, oke. Ini aja contoh ya. Oke. Nah, ini belum jelas apa jadinya. Nah, kalau di Corel ini ada fitur namanya blend ya. Nah, blend ini memberikan transformasi bentuk dan warna juga. Nah, saya akan berikan di sini angka 30 lalu apply ya, jadilah seperti ini. Ya. Oke, perhatikan di sini. Ya. Kembali lagi di pengertian bukan pengertian ya, fungsi garis yang kedua.
Ya, ini memberikan arah irama, ya, searah seirama. Ya, jadi antara dua garis yang berbeda, nah membentuk sebuah pola ya. Nah, warnanya juga bisa dikreasikan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah garis grafis, biasanya dipakai untuk ornamen ya atau hiasan. Nah, oke, ini hanya contoh ya. Oke, kembali lagi ya. Kemudian fungsi yang ketiga, memberikan kesan matra atau dimensi dan kesan barik atau tekstur. Nah, garis ini sering disebut dengan garis arsir atau garis tekstur. Nah, bicara soal tekstur, ini memang membutuhkan sampel tekstur. Misalnya ini tekstur kayu ya. Nah, kita memang perlu menambahkan atau mencari sampel gambar permukaan kayu itu ya, atau permukaan objek lain itu. Nah, ini bisa foto yang diedit menjadi sebuah tekstur seperti ini ya. Nah, sehingga ini bisa kita pad jadilah sebuah garis ya. Nah, kalau kita menggambar, nah untuk mewujudkan sebuah tekstur itu kan dengan garis juga ya. Seperti serat-serat kayu itu kan dia membentuk garis, ya, garis yang majemuk ya. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ya contoh seperti tadi, garis grafis ya yang dibuat dengan fitur blend kalau di Corel ya. Dan juga ada yang dibuat dengan cara manual ya seperti ini. Nah, itu garis. Oke, semoga paham tentang garis. Nah, selanjutnya elemen bentuk. Nah, bentuk ini tercipta dari garis. Jadi awalnya garis, kemudian menjadi bentuk, kan seperti itu ya kalau nyambung dari sebelumnya. Nah, kita lihat dulu pengertiannya ya. Sesuatu yang terlihat oleh mata ya, yang terlihat oleh mata jelas, yang punya sifat bulat, persegi, ornamental, tak teratur dan sebagainya. Ya, secara visual kita bisa menilai itu adalah sesuatu yang ya berbentuk lah seperti itu ya. Itu katakan bentuk. Dan perlu diketahui, dalam aplikasi desain tidak ada bentuk yang instan. Nah, jadi semua berawal dari bentuk dasar. Nah, contoh di sini ya. Bentuk dasar itu ada lingkaran, ya istilahnya elips. Nah, jadi tools yang biasanya dipakai untuk membentuk objek yang bentuknya lingkaran itu elips ya. Kemudian ada bentuk kotak ya, itu nama toolsnya rectangle ya. Kemudian kalau mau bikin bentuk bintang atau segi 5, segi 6 itu polygon namanya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk dasar lain yang harus diolah menjadi bentuk yang kita inginkan ya, sesuai dengan konsep desain. Nah, saya akan contohkan sedikit ya. Saya akan kembali lagi ke Corel. Oke, di sini saya akan buat halaman baru. Nah, kalau di Corel ini contoh ya. Nah, ini ada namanya rectangle tool ya, khusus untuk membentuk atau membuat objek kotak. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ingin bentuk kotak ya tidak perlu kita pakai garis ya. Memang bisa pakai garis ya, tetapi agak sedikit lama ya. Kemudian untuk membuat objek yang bulat atau lingkaran, ini namanya ellipse tool seperti ini ya. Itu semua bentuk dasar yang harus kita olah ya. Itu segitiga misalnya, atau misalnya di sini ingin buat segi 5 ya. Kalau logo pemerintahan kan dasarnya segi 5. Nah, seperti itu ya. Ya, ini seperti biasa bisa kita berikan warna. Nah, itu. Oke. Semua berawal dari bentuk dasar yang kemudian nanti ini bisa kita olah lagi ya. Misalnya dengan bantuan shape tool saya akan menjadikannya sebuah bintang. Nah, seperti itu misalnya ya. Nah, itu contoh. Nah, kalau ini dijadikan setengah seperti itu ya. Itu nanti terserah mau buat apa ya. Intinya bentuk dasar ini yang menjadi
fondasi utama sebuah desain-desain yang macam-macam lah yang kita lihat. Hanya saja perlu analisa dulu, ini dasarnya apa, seperti itu. Oke, itu untuk elemen bentuk ya. Nah, selanjutnya adalah elemen ilustrasi. Nah, ilustrasi ini adalah elemen yang paling banyak dipakai kalau misalnya membuat desain poster, termasuk juga membuat desain-desain yang punya maksud tujuan tertentu untuk menyuarakan suatu aspirasi ya. Nah, kalau diambil pengertiannya, ini adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan atau suatu maksud dan tujuan secara visual. Jadi cukup memberikan gambaran saja, tidak ada banyak kata-kata seperti itu ya. Nah, kita lihat fungsi yang pertama untuk ilustrasi, memberikan gambaran tokoh atau karakter dalam suatu cerita. Misalnya ada kejadian pemerkosaan itu ya, atau kecelakaan tragis. Ya, meskipun ada fotonya yang real, yang asli, tetapi jarang dipakai untuk mewujudkan atau menampilkan suatu pemberitaan. Pasti digantikan dengan ilustrasi ya. Nah, itu untuk menjaga kerahasiaan atau menjaga identitas ya, itu. Nah, kemudian fungsi elemen yang kedua ya, fungsi elemen ilustrasi maksudnya. Nah, di sini memberikan penjelasan maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini misalnya ya, ini poster yang banyak beredar. Ini kaitannya dengan gerakan tolak reklamasi ya, Bali tolak reklamasi. Nah, ini ada sebuah ilustrasi bentuk pohon ya, gambar pohon yang membentuk tangan sedang mencengkram alat berat itu ya. Nah, itu kalau diartikan ini adalah suatu penolakan itu ya. Nah, kemudian gambar yang di sebelahnya juga sama, ini melambangkan seorang investor ceritanya ya, investor rakus itu. Nah, itu kalau menurut saya ya, mungkin menurut orang lain berbeda. Ya, itu. Kemudian, fungsi elemen ilustrasi yang ketiga ini memberikan visualisasi langkah demi langkah sebuah proses yang mungkin kalau kita amati tidak bisa singkat ya, ada proses yang panjang itu. Nah, contohnya ini ketika misalnya bagaimana sih lahirnya seekor kupu-kupu ya, yang diawali dari kepompong, kemudian jadi ulat, ya, kemudian dia dari ulat ya, kembali ini dari ulat kepompong jadi kupu-kupu itu. Nah, jadi ada proses yang memang panjang ya, perlu kita amati ya, karena tidak bisa kita lihat secara singkat ya, dibuatlah ilustrasi seperti itu. Itu yang banyak dipakai. Kemudian, nah ini ya, ini biasanya dimuat dalam poster ya, sebagai sindiran terhadap fenomena sosial. Ya, jadi bahan-bahan poster itu selalu berupa ilustrasi ya. Nah, ini contohnya ya. Kartini tahun 1904, habis gelap terbitlah terang. Yang sekarang itu berangkat gelap, pulangnya terang. Ya, itu kan sindiran ya. Dan masih banyak lagi bentuk ilustrasi lain yang biasanya disisipkan dalam sebuah desain ya. Jadi full ilustrasi 80%, sisanya adalah mungkin tambahan berupa tulisan. Selanjutnya adalah elemen tekstur. Nah, tekstur kadang-kadang penting untuk kita hadirkan dalam sebuah desain, jadi agar terlihat benar-benar real sebuah desain kita itu berada di suatu permukaan. Contohnya misalnya tekstur kayu atau misalnya kertas gitu ya, seakan-akan berada di atas permukaan kayu atau di atas kertas yang mungkin tidak utuh lagi, yang pernah diremas itu misalnya, atau di permukaan kain. Nah, jadi perlu kita menambahkan sebuah tekstur. Nah, tekstur ini biasanya diambil dari sampel objeknya langsung ya, kemudian itu digabungkan ke dalam desain. Nah, saya ambil contoh di sini dengan aplikasi Adobe Photoshop. Di sini saya sudah punya satu sampel foto permukaan kayu. Ya, di sini saya akan menambahkan teks. Nah, misalnya di sini tekstur. Oke, ini akan saya perbesar sedikit. Ya.
kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang ini akan saya ubah sedikit agar terlihat menyatu ya dengan permukaan kayu ya. Ini hanya contoh sederhana. Kalau di Photoshop itu ada namanya blending option. Ya, blending option itu mengatur bagaimana setiap layer itu bisa diberikan efek ya. Nah, di sini salah satunya adalah di bagian blend ya. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, jadi bagian hurufnya sudah mulai sedikit menyatu dengan serat-serat garis kayu ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi tergantung juga nanti sejauh mana keperluan kita mengatur tampilan objek atau desain kita ya. Nah, ini. Dan ini juga tergantung dari sampel gambar yang akan kita jadikan sebagai tekstur ya. Oke, itu adalah contoh bagaimana penggunaan tekstur ya. Biasanya dalam membuat desain poster itu yang diperlukan agar kesannya real ya, padahal itu editan seperti itu ya. Nah, itu untuk tekstur. Nah, selanjutnya adalah elemen ruang. Ruang di sini merupakan jarak antara objek yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah desain. Jadi kalau kita membuat sebuah desain, misalnya ada objek teks, kemudian ada objek gambar, logo, ataupun bentuk-bentuk lain, ya ini harus diatur penempatannya agar tidak terlalu rapat atau mepet ya, dan tidak terlalu renggang juga. Karena ini akan mempengaruhi yang namanya estetika. Ya, estetika itu adalah nilai keindahan ya. Nah, ruang itu digolongkan menjadi dua unsur. Ada objek utama dan latar belakang. Nah, di sini saya ambil contoh tulisan ini adalah bagian dari objek atau figur yang utama. Ya, harus terlihat lebih jelas, menonjol itu. Kemudian garis-garis yang berwarna di belakang ini adalah background atau latar belakang. Nah, kemudian contoh lainnya. Di sini untuk ruang ya, misalnya di sini ada garis grafis. Ya. Di sini ada juga potongan gambar, ada tulisan. Nah, ini ditentukan juga jaraknya, jangan sampai terlalu mepet, jangan sampai juga ada ruang yang terlalu kosong itu. Nah, mungkin di sini perlu ditambahkan tulisan atau misalnya kurang panjang tulisannya, tetapi ini adalah sampel desain ya. Nah, jarak ke bagian tepian juga harus diperhitungkan juga, terutama bagian teks. Nah, kemudian contoh lain lagi, misalnya dalam membuat layout sebuah tulisan, di mana ada gambar di bagian tengah-tengahnya. Nah, ini juga harus diatur jaraknya agar lebih mudah dibaca. Karena kalau terlalu rapat sekali, jarak tulisannya itu agak bingung nanti membaca. Ini kaitannya dengan alur baca. Bagian mana paragraf pertama, kedua, dan seterusnya nanti dari sini bacanya kemana. Nah, itu kan bingung nanti pembaca. Dan memang ada kala juga kita perlu juga membuat objek yang kesannya memang bertumpuk ya, seperti ini. Ya, ini memang sengaja dibuat karena kesannya kertas yang ditumpuk-tumpuk seperti itu, makanya dibuat mepet. Tetapi yang umum ada gambar, logo, tulisan, nah itu diberikan jarak. Kemudian contoh cover juga nih di sebelahnya. Nah, antara huruf yang satu dengan yang lainnya itu juga diberi jarak agar lebih mudah untuk dibaca. Nah, berikutnya adalah elemen ukuran. Ukuran di sini adalah unsur desain yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Setiap bentuk memiliki ukuran besar kecil, panjang pendek, dan tinggi rendah. Nah, jadi ukuran ini jadi satu kesatuan, satu pengaturan dengan ruang. Kalau misalnya kita ingin membuat objek itu terlihat lebih besar, ya kita perlu ruang yang lebih lebar. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, contoh penerapan elemen ukuran. Nah, ini ada
desain dengan tulisan next. Ya, jadi sengaja diperbesar karena memang mungkin desainernya ingin point of interest-nya itu lebih kepada tulisan ya. Nah, artinya ini mungkin selanjutnya apa? Mungkin ini tentang brand mobil ya. Nah, jadi umumnya mata publik akan tertuju pada sesuatu yang besar. Nah, kemudian penerapan elemen ukuran. Dalam membuat komposisi desain seperti flyer ya, saya pakai contoh yang sama lagi. Di sini misalnya ada banyak tulisan. Nah, bagian mana yang harus diperbesar? Nah, ini harus jelas ya. Biasanya yang harus ditampilkan lebih besar adalah gambar utama. Misalnya ini ya, ada gambar Kak Seto ya. Itu sebagai pembicara di acara seminar itu misalnya. Kemudian judul dari suatu event ya. Nah, misalnya di sini seminar foto dan lomba foto. Nah, itu diperbesar. Jadi kalau dari jauh ya itu yang terbaca duluan. Nah, barulah informasi yang lain-lain. Kemudian ada gambar juga yang diperbesar itu sebagai ciri atau tanda atau menandakan bahwa ini event yang berkaitan dengan foto seperti itu ya. Selanjutnya adalah elemen warna. Warna di sini dalam desain banyak digunakan untuk menampilkan identitas, kemudian menyampaikan pesan atau membedakan sifat dari bentuk visual secara jelas. Contoh yang sering kita lihat ya kalau di luar, ketika misalnya menjumpai simbol atau logo yang ada tanda plus warna merah, nah itu pasti identik dengan pusat kesehatan ya, rumah sakit atau puskesmas. Kemudian kalau ada tanda jantung warna merah, nah itu identik dengan yang namanya cinta dan kasih sayang seperti itu. Dan masih banyak lagi simbol-simbol lain yang menggunakan warna sebagai identitas dan menyampaikan pesan. Nah, dalam desain, nah contohnya di sini ada juga yang menggunakan warna sebagai inspirasi dalam mengembangkan tema warna. Nah, contoh di sini ya. Ini ada logo Akademi Kebidanan. Ya, di mana logonya ini ada warna biru, kemudian ada warna kuning, hijau, kemudian ada warna merah dan warna ungu. Ya, ada warna hijau muda juga. Nah, dari warna ini dikembangkanlah tema warna untuk sebuah desain brosur seperti ini. Nah, di sini diambillah warna biru misalnya sebagai warna utama. Kemudian ada warna hijau muda, hijau ke biru-biruan. Kemudian warna biru gelap. Ya, biru gelap yang mendekati ungu. Ada biru terang, ya, kemudian ada warna kuning juga, ya, identik dengan komposisi warna yang ada di logo ini, ya, ada warna merah, ada kuning, ada biru. Nah, dari kombinasi warna ini ditentukanlah nanti pasangan warna yang sesuai. Nah, warna putih tetap digunakan karena itu warna netral, kemudian warna hitam juga. Ya, hanya saja sekarang penempatannya di bagian mana yang lebih cocok menggunakan warna hitam, bagian mana yang cocok warna putih. Nah, contoh di sini tulisan warna merah diletakkan di area yang warna putih sehingga tampak lebih jelas dan lebih menonjol seperti itu. Atau di atas warna kuning ya. Nah, warna kuning ini sebagai backgroundnya itu. Nah, kemudian contoh flyer yang sama lagi saya gunakan. Kita fokus di bagian warna. Nah, misalnya di sini untuk teks judul ya. Ini backgroundnya warna gradasi merah oranye ya. Nah, kalau pakai warna merah tidak terlihat tulisannya, nah, tidak terbaca jelas. Maka dari itu digunakanlah warna putih. Kemudian ada warna gradasi lain seperti kuning, ya, kuning gelap, kuning terang dan kuning gelap ini ya. Nah, di sini ada tulisan jadwal acara, kemudian minggu, dan di sini biaya pendaftaran. Itu secara tidak langsung menandakan bagian yang harus dicatat ya, artinya yang memang poin utama dari info yang lengkap. Nah, kalau tidak ada warna hitam sebagai background ini mungkin warna kuning tidak akan terbaca jelas itu. Makanya dibuat area yang bisa menonjolkan tulisan berdasarkan warna. Nah, kemudian di sebelahnya di sini juga ada warna merah ya. Warna
hijau muda, gradasi putih dipadukan dengan warna merah. Warna merah lebih menonjol, tapi merahnya jangan terlalu merah merah pekat ya, merah yang agak gelap itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada teks warna hitam, ya backgroundnya juga harus lebih terang ya. Jadi konsepnya adalah gelap di atas terang, terang di atas gelap, seperti itu. Nah, untuk membantu dalam menentukan warna yang sesuai, nah di sini ada gambaran sedikit ya. Nah, jadi ada dua area warna, warna sejuk atau warna dingin dan warna hangat ya, atau warna panas bisa dikatakan juga demikian. Nah, jadi batasnya di sini adalah di warna hijau muda ke kuning-kuningan, dan ungu kemerah-merahan atau warna pink lah itu ya, magenta dia punya. Nah, jadi kalau warna biru identik dengan warna sejuk ya. Nah, sama seperti kita melihat lautan itu ya, melihat langit itu. Jadi fresh matanya itu ya, warna hijau, biru. Ya, kemudian kalau warna hangat ya, warna panas ya, warna kuning, merah, oranye itu. Nah, itu. Jadi kalau menentukan pasangan warna ya kita lihat warna yang sesuai untuk disandingkan yang mana. Biasanya yang satu area. Nah, untuk mencari kontras yang baik ya carilah yang berseberangan. Misalnya di sini yang berdekatan ya, biru dengan kuning itu masih bisa. Nah, kalau biru sama merah ini agak jauh ya, kontrasnya terlalu kuat itu. Nah, biru oranye masih sedang-sedang ya, kalau biru kuning masih bisa dilihat dengan baik kontrasnya itu ya. Nah, terakhir adalah elemen teks. Nah, elemen ini masuk dalam kategori tipografi. Jadi tipografi itu adalah seni dalam mengatur atau menata jenis huruf sebagai elemen utama dalam desain. Jadi dalam desain itu kalau tidak ada unsur tipografi atau teks atau karakter itu rasanya sulit untuk dipahami oleh publik ya. Jadi dengan adanya tambahan teks dalam sebuah desain bisa membantu menggiring opini publik ya, sehingga mengarah pada tujuan yang jelas atau arti dan pesan yang jelas itu. Nah, contoh di sini ya dalam membuat sebuah atau mengatur sebuah tipografi ya atau teks itu dalam desain. Nah, di sini saya pernah membuat desain untuk tipografi ya, contohnya ini. Nah, ini kalau misalnya tidak ada teks ya mungkin publik bisa bingung ya, maksudnya apa ini? Kok ada dua foto, yang satu besar yang satu kecil? Nah, setelah diisi teks, barulah paham ya. Oh, ini maksudnya temanya adalah style atau gaya rambut seperti itu. Hanya saja sekarang dikreasikan biar lebih menarik ya. Misalnya tulisan longnya ini menyatu dengan foto, hairnya ada bayang-bayang itu. Nah, kemudian ada tulisan kecil seperti itu. Nah, itu contoh. Nah, kemudian contoh lain misalnya, nah ini yang saya ambil dari contoh desain ya, terinspirasi dari desain smartphone ya, Oppo Reno itu. Nah, saya buat yang mirip-mirip lah. Nah, itu. Jadi ada gambar yang masuk ke dalam tulisan. Nah, itu. Nah, ada yang ukurannya besar, ada yang tipe hurufnya atau model hurufnya berbeda dan ukurannya kecil. Nah, contoh lain misalnya dalam membuat sebuah cover ya. Nah, ini pernah saya buat ulang, desain ulang sebuah cover. Ya, kalau aslinya tidak seperti ini ya. Nah, ini hanya saya buat ulang saja. Nah, jadi ada teks judul dengan jenis font yang berbeda. Ya, karena gambarnya ini menegangkan ya, sharp itu. Jadi tulisannya harus mencirikan atau mewakili suasana atau situasi itu. Ya, kalau polos tulisannya, jenis hurufnya ya kurang galak ya, kurang serem gitu ya, artinya kurang horor suasananya. Ya, kurang menegangkan itulah bagaimana membahasakan itu. Nah, kemudian ada tulisan yang biasa. Nah, kemudian ada bagian deskripsi yang fontnya standar itu ya. Nah, itu. Jadi lebih kepada seni mengatur
dan menata huruf agar terlihat menarik tetapi tetap bisa menyampaikan pesan. Nah, contoh dalam cover buku. Ya, jadi tidak selalu menggunakan 1-2 jenis font atau huruf, bisa saja kita kombinasikan. Selain mengkombinasikan warna, mengkombinasikan juga ukuran, jarak, ya, kemudian jenis huruf, ya, kemudian stylenya itu ya, nah, sehingga menarik, ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk elemen desain. Jadi nanti untuk lebih jelasnya ini akan saya kupas tuntas nanti di bagian pembuatan contoh project ya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang elemen-elemen desain. Semoga paham dan bermanfaat untuk semuanya ya, terutama buat kalian yang sedang belajar mendesain. Setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana proses membuat desain dengan contoh-contoh kasus ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.